Baik, Shalom. Hari ini kita akan membahas pembahasan kebaktian minggu tanggal 1 Juni. Kalau kita perhatikan buku pedoman kita nanti, materi pengajaran itu bahan Alkitab dari kitab Keluaran 20 ayat 12, lalu ada bacaan remaja Matius 15 ayat 4 dengan tema hormati orang tua atau hormatilah orang tuamu kalau di kelas anak tanggung dan remaja. Lalu ada ayat hafalan Mazmur 103 ayat 12. Lalu kami rangkum tujuannya, ini harapan yang kita boleh capai buat anak-anak. Pertama, supaya anak dapat menyebutkan tujuan menghormati orang tua sesuai bahan Alkitab. Lalu kedua, anak dapat mendaftarkan contoh perbuatan menghormati orang tua. Dan yang ketiga, anak menyatakan tekad menghormati orang tua, boleh melalui gerak atau lagu, slogan, surat, atau video singkat. Ini sesuai dengan kelasnya masing-masing nanti ya. Lalu ada lagu tema, Ku Cinta Keluarga Tuhan, lagu untuk papa, mama, lalu anak sekolah minggu, dengar-dengaran, hukum kelima, hormati orang tua. Kita baca firman Tuhan, kitab Keluaran 20 ayat 12, firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu Matius 15 ayat 4 yang menjadi bacaan remaja, firman Tuhan berkata, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Sekarang kita masuk di penjelasan bahan Alkitab. Yang pertama adalah, Keluaran 20 ayat 12 adalah salah satu dari 10 perintah Allah, ya hukum Taurat atau deksalogi yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. 10 perintah ini bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk semua umat Allah. Ya, pada saat itu orang Yahudi, bangsa Israel, termasuk anak-anak. Ya, perintah ini muncul di bagian yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi kalau kita lihat memang terbagi dua ya, dari 10 hukum Taurat, 1-4 hubungan kita dengan Tuhan, lalu yang kelima sampai 10 itu hubungan dengan sesama. Dan perintah ya dengan sesama itu dimulai dari hubungan yang paling dekat, yaitu orang tua. Lalu kita lihat tadi ya ada kata kuncinya ya, kata hormatilah. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kabed. Ya, itu bahasa aslinya kabed, yang kalau kita terjemahkan lagi itu artinya menghargai, menghormati dengan sikap dan tindakan yang sungguh-sungguh. Itu ya, jadi ini nggak hanya sebatas kata-kata, tapi ada sikap, ada tindakan yang terlihat dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan kata lain, hormat di sini bukan hanya sebatas di mulut, tapi itu datang dari hati dan terlihat dari perbuatan. Dan perintah ini ya, mungkin abang kakak guru juga sudah sering dengar bahwa perintah ini ataupun hukum Taurat yang kelima ini, kalau kita perhatikan ini, satu-satunya dari 10 perintah yang disertai janji Tuhan secara langsung. Ya, kalau yang lain itu isinya perintah doang kan gitu ya, hanya perintah. Tapi di yang kelima ini ada janji Tuhan secara langsung. Dan kalau kita perhatikan ya, ini bukan hanya sebatas soal umur panjang secara fisik, tapi juga tentang kualitas hidup yang diberkati Tuhan. Nah, itu dia yang harus kita pahami bersama. Lalu, apalagi tambahannya, yaitu bahwa kalau kita lihat, ya begitu ternyata pentingnya menghormati orang tua ini, kalau kita lihat nanti di perjanjian baru, Yesus sendiri pun masih mengangkat, ya, masih menegaskan perintah ini pada zaman itu kepada orang-orang di perjanjian baru. Yang ini adalah salah satunya sebagai bahan bacaan remaja, Matius 15 ayat 4, dan juga nanti oleh Rasul Paulus itu dibahas di Efesus 6 ayat 1-3. Ya, kita lihat bagaimana Yesus dan Rasul Paulus mengajarkan bahwa anak-anak harus taat dan hormat kepada orang tua sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, jadi hormat kepada orang tua itu bentuk ketaatan kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwa perintah ini tidak hanya untuk zaman Musa, ya, tetapi penting untuk semua anak Tuhan di sepanjang masa sampai kita saat ini. Apa pesan firman Tuhan yang bisa kita dapat, abang kakak? Semuanya pertama adalah Tuhan ingin kita menghormati orang tua karena mereka adalah wakil Tuhan di rumah untuk membimbing dan mengasihi kita.
Kedua, menghormati orang tua adalah tanda bahwa kita menghormati Tuhan juga. Dan yang ketiga, Tuhan memberkati anak-anak yang hormat dan taat kepada orang tua mereka. Sekarang kita masuk di kegiatan pengajaran. Seperti biasa kami bagi dua, ya. Walaupun nanti nyatanya boleh beberapa kelas nanti ya, sesuai dengan kebutuhan. Kelas balita dan anak kecil, tema hormati orang tua, ada metode cerita dan nonton, alat peraganya itu gambar tema. Ya, seperti biasa yang dilakukan oleh abang kakak guru yang bertugas adalah membacakan bahan Alkitabnya. Lalu yang setelah itu, setelah dibacakan bahan Alkitab, guru boleh menyampaikan apa yang menjadi tema kita pada kesempatan itu, yaitu hormati orang tua. Dan untuk anak kelas balita dan anak kecil, boleh kita ajak bersama-sama mengucapkannya. Ya, hormati orang tua. Diulang-ulangi nanti mungkin sekitar 3 kali. Setelah itu, ya, guru boleh bertanya, ya, apa arti hormat? Jadi, hormat itu bisa seperti sikap seperti upacara bendera. Nanti boleh abang kakak praktekkan ya. Tapi ternyata dalam masalah ini, dalam hal ini, hormat tidak hanya sebatas seperti upacara bendera. Tapi menghormati orang tua di sini maksudnya adalah mengasihi orang tua dan patuh kepada mereka. Kan gitu ya. Ini nanti ditegaskan oleh abang kakak guru. Lalu setelah itu kita lanjutkan, kenapa kita harus hormat kepada orang tua? Ya, boleh juga nanti dijawab oleh adik-adik kita. Pertama adalah orang tua yang melahirkan, membimbing, mencukupkan kebutuhan kita. Atau dengan kata lain, orang tua yang Tuhan pakai ya sebagai wakil untuk membesarkan kita di dunia ini. Jadi begitulah luar biasanya peranan orang tua. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada kita. Kan begitu ya? Karena orang tua kita lah, Tuhan percayakan kita melalui orang tua kita, maka kita ada di dunia ini. Maka begitulah harus hormatnya kita kepada orang tua. Jadi tolong nanti abang kakak guru manfaatkan ya momen ini, tema ini untuk mengajarkan adik-adik kita betul-betul ya boleh hormat kepada orang tua. Sebab kalau kita perhatikan makin kemari ini terjadi pergeseran kan gitu ya. Dan boleh nanti ditambahi orang tua di sini tidak hanya orang tua di rumah, tapi orang tua di luar juga, orang tua teman kita, bahkan kakak abang guru juga adalah orang tua mereka di sekolah minggu. Ya, guru sekolah mereka juga adalah orang tua mereka di sekolah gitu ya. Boleh nanti ditambahi dalam hal itu kan gitu ya supaya mereka terbangun attitude-nya untuk menghormati orang tua dan orang tua lainnya di sekitar mereka. Nah, setelah itu nanti ya tambahan dari supaya adik-adik kita lebih paham kenapa menghormati orang tua, boleh nanti diputarkan video dari YouTube. Ini dia perkembangan bayi dari dalam kandungan. Kami rasa nanti banyak ini di YouTube ya. Silahkan nanti boleh dicari ya, di searching dan di download dan boleh nanti ditayangkan. Ada yang ada TV-nya, boleh diputarkan nanti ya, abang kakak. Nah setelah diputarkan, ingatkan lagi adik-adik kita bahwa begitulah luar biasanya ya bagaimana orang tua merawat kita ya mulai dari kita kandungan 9 bulan lamanya kurang lebih, setelah itu makin besar sampai sekarang sudah kelas balita dan juga anak kecil ya itu semua karena orang tua kita sangat-sangat mengasihi kita dan memerawat kita, maka karena itu kita wajib ya patuh ya wajib sayang, mau mendengar dan melakukan nasihat orang tua kita. Dan penutup, guru boleh mengajak adik-adik untuk bertekad menghormati orang tua dengan bernyanyi atau membuat slogan, aku ingin menghormati orang tuaku supaya mereka bahagia. Atau silahkan nanti ada contoh-contoh slogan yang lainnya, boleh ya, abang kakak guru. Dan juga lagu ya, di sini ditawarkan lagu hukum yang kelima, ya hormat orang tua. Boleh juga nanti dipelajari ya, supaya boleh nanti kita lakukan bersama dengan adik-adik kita di kelas balita dan anak kecil. Ini untuk kelas balita dan anak kecil, kita masuk di anak tanggung dan remaja. Temanya adalah hormatilah orang tuamu, metode cerita dan nonton. Lalu ada alat peraga, yaitu gambar tema, itu anak tanggung, ada studi kasus di remaja. Aktivitas membuat surat dan melengkapi ayat hafalan. Nanti boleh dilakukan sama seperti poin 1 dan 3 di penjelasan kelas balita tadi dan anak kecil, yaitu membaca Alkitab, lalu boleh bertanya juga apa pemahaman mereka tentang hormat, lalu kenapa harus hormat kepada orang tua, kan gitu ya. Setelah itu tambahkan penjelasan bahan Alkitab, sesuai dengan penjelasan yang tadi sebelumnya, yang kepada guru sudah kami sampaikan, bahwa sebagai penegasan di sini, Keluaran 20 ayat 12 adalah bagian dari 10 hukum Taurat, hukum yang kelima, ya.
Kalau boleh nanti di review ya atau diulangi ingatan anak-anak kita, adik-adik kita tentang 10 hukum Taurat. Ini juga boleh jadi momen ya. Apakah mereka masih ingat, apakah mereka masih hafal, sehingga nggak hanya di mau menjelang-menjelang CTA nanti hanya belajar soal ini kan gitu. Tapi di saat-saat pengajaran kita juga boleh kita manfaatkan waktunya. Lalu tegaskan juga bahwa begitu luar biasanya ya poin hormat kepada orang tua karena itu satu-satunya dari hukum Taurat yang ke-10 itu ada berkatnya kan gitu ya. Tekankan itu dan nanti di kelas remaja tekankan bahwa eh, Yesus juga menekankan ini, mengulangi kembali ini di Matius 15 ayat 4 dan itu yang menjadi bahan kita pada kesempatan itu. Nah, setelah itu kakak guru juga harus tegaskan. Jadi jangan nanti mereka terjebak gitu maksud kami ya, bahwa hormat orang tua supaya dapat berkat. Jadi bukan itu tujuannya kita menghormati orang tua, bukan karena berkat. Jadi jelaskan kepada mereka poinnya adalah begitu ternyata pentingnya orang tua dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri sangat menghargai orang tua sehingga ada janji berkat yang secara langsung Tuhan sampaikan pada saat itu kan gitu ya. Jadi bukan berkatnya tujuan kita tapi begitulah ternyata posisi orang tua itu dalam kehidupan ini kan begitu dia. Jadi oleh karena itu mari kan gitu ya adik-adik kita untuk taat akan perintah Tuhan ini supaya tambahannya adalah membuat orang tua kita bahagia. Hormat sama seperti yang kami sampaikan di awal tadi, itu artinya berarti mengasihi, patuh, ya berarti dengan kata lain hormat orang tua mau mendengar dan patuh kepada nasihatnya. Hormat kepada orang tua bisa juga diwujudkan melalui sikap tubuh yang membungkuk, menunduk, cium tangan saat menyapa, dan banyak laginya yang kami rasa perlu kakak abang bikin contoh. Ya, karena saat ini kita perhatikan anak-anak kita banyak yang kurang dalam hal ini. Misalnya kalau kita lewat ada orang tua dibikin tangannya, diajari gitu, dipraktekkan nanti agak menunduk badannya. Kalau ada orang tua ya kita lewat, kita lihat, disapa kan begitu ya. Jadi nggak boleh kalau bahasa karunya melewas gitu. Asal-asalan sembrono nggak boleh. Tapi kalau jumpa sama orang tua ya begitu, harus sopan karena itu tandanya kita menghormati orang tua. Dan kita lihat ya, tambahannya lagi, kalau tadi di perjanjian lama, di hukum Taurat, ada berkat yang Tuhan janjikan, di Matius 15 ayat 4, apa Tuhan bilang? Kalau kita mengutuki orang tua, hukumannya mati, gitu. Dalam artian berarti kita nggak mendapat berkat, gitu ya. Maka karena itu, mari kakak, abang, guru semuanya tekankanlah untuk ya kepada adik-adik kita seperti kami bilang tadi di awal, ini momen untuk mengajak adik-adik kita untuk menghormati orang tua. Nah, penutup di anak tanggung menulis surat dan diberikan kepada orang tua. Jadi, silahkan nanti kakak abang guru menyediakan kertas origami dan alat tulisnya, supaya di kertas itu ditulis oleh adik-adik kita, tanda mereka bagaimana mengasihi orang tua, menghormati orang tua mereka. Dan nanti, ya, supaya mereka betul-betul nanti kasih ke orang tuanya, kalian suruh gitu ya, kalian kasih pesan untuk dipoto dan di-share di grup WA grupnya masing-masing, apakah remaja atau anak tanggung gitu. Nanti kakak abang akan lihat gitu ya di kelas ini ya, abang kakak guru yang mengajar supaya mereka betul-betul melakukannya. Jadi kami rasa ini jangan dilewatkan, ini harus dilakukan di kelas anak tanggung. Lalu untuk remaja, ini seperti ada kemarin kiriman di grup kita akan dibagi ke kelompok studi kasus. Ya, silahkan nanti berapa jumlah anak-anak kita, silahkan dibagi. Maka karena itu di pengajaran nanti perhatikan waktunya ya. Karena nanti di remaja ini banyak sekali prakteknya, termasuk studi kasus ini. Jadi perhatikan nanti waktu supaya semua sempat kita lakukan, maksud kami di sini. Jadi ini tentang kisah si Hamat, kami rasa sudah kita baca sama-sama ya. Namanya cuma Hamat, Muhammad, tapi kepeken kalau nala Muhammad bagi Mia. Makanya setelah ini nanti, ya setelah diberikan nanti ini kepada adik-adik kita soal si Hamad yang anak orang kaya kan gitu ya, tapi mungkin dari kecil kurang dibangun etikanya dan sebagainya. Artinya ketika sudah berangsur-angsur besar, akhirnya kehidupannya menjadi orang yang sombong, nakal kan gitu, tidak tahu sopan santun, menganggap remeh orang lain, melawan guru, bahkan suatu saat dia punya kasus ya memukuli gurunya sampai babak belur. Akhirnya apa yang terjadi? Dia diamankan oleh polisi, ditangkap oleh polisi, dan beritanya viral, tersebar kemana-mana. Kita lihat bagaimana orang tua Hamad pada saat itu sedih dan pasrah, ya kan?
Maka karena itu ada dua nanti, ya, ada dua nanti bahan diskusi dari setelah mereka nanti masuk ya ke dalam kisah si Hamat ini, kita tanya mereka dengan dua ini, jadi di kelompok nanti mereka bahas, pertama apa yang akan dilakukan remaja bila berada pada posisi Hamat, lalu yang kedua apa yang akan dilakukan remaja bila berada pada posisi orang tua Hamat. Nah, kalau memang nanti sempat, abang kakak guru silahkan diplenokan, kan gitu ya. Apakah nanti 3 atau 4 kelompok, kalau sempat diplenokan, setiap kelompok memberikan jawabannya, tapi kalau tidak sempat pun nggak apa-apa gitu. Yang penting kan mereka sudah membahas di kelompok masing-masing untuk menghemat waktu. Lalu setelah itu nanti ditutup dengan ajak remaja bertekad lebih sungguh lagi menghormati orang tua dengan membuat video singkat dan dikirimkan kepada orang tua via media sosial masing-masing. Jadi ini pun nanti silahkan kakak abang gimana caranya metodenya video singkat ini apakah nanti satu-satu atau per kelompok atau semua sekaligus ya silahkan coba kan nanti yang hari-hari untuk masalah waktu pastinya ya. Kalau mereka dan kalau bisa itu dilakukan pada saat itu gitu maksud kami di dalam ibadah karena kalau tuh mereka udah pulang ke rumah nanti bikin videonya ya gitu mungkin ya, kami yakin mereka nggak buat tapi dengan sama-sama misalnya atau per kelompok misalnya video ini boleh jadi dan mereka boleh kirim nanti ke orang tua mereka apakah itu lewat WA boleh ya mau mereka DM atau mereka mau publish pun di media sosialnya pun silahkan gitu atau kalau mau private pun ke langsung ke WA orang tuanya pun nggak usah dilarang gitu maksud kami jadi begini yang boleh kami sampaikan kakak abang guru Tuhan memberkati setiap pelayanan kita dan juga persiapan kita selamat melayani bujur